A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Jamaah salat maghrib rahimakumullah. Ceramah pada maghrib kali ini saya ingin melanjutkan yang disampaikan oleh Ustaz Joko pada hari Kamis yang lalu tentang doa. Beliau menyampaikan surat Maryam ayat 4. Saya menyampaikan beberapa ayat yang lain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Shadaqallahul adzim. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan untukmu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina-hina. Surat Ghafir ayat 60. Jamaah rahimakumullah. Ini ada orang kadang-kadang itu komplain gitu ya, aku udah berdoa berkali-kali kok ya gak dikabul-kabulkan. Lalu semuanya itu Allah bahasanya bagaimana gitu. Kalau kita itu minta pada seorang, kalau itu bukan barang orang yang kita minta langsung, dia kan akan bilang, saya tanyakan dulu pada atasan saya ya, saya tanyakan dulu pada pemilik rumah ya, misalnya kan gitu ya. Kalau itu bukan barang dia langsung. Kalau sekarang kita minta kepada atasannya langsung, mungkin dia akan jawabnya, saya pertimbangkan dulu ya, saya rapatkan dulu ya, kan gitu ya. Lalu kalau Anda minta kepada Allah, dia akan rapatkan dengan siapa? Dia akan mempertimbangkan dengan siapa? Dan yang ketiga pasti hanya saya kabulkan. Kan gitu ya. Masa saya pertimbangkan dulu, berdoalah kepadaku akan saya pertimbangkan, itu tidak mungkin toh. Ya, jadi bahasanya harus begitu itu. Bahasanya itu harus begitu itu. Dan Allah sudah maha penentu, nggak mungkin lagi ya, akan bertanya pada siapa gitu. Akan mempertimbangkan keputusannya, ya nggak mungkin lagi. Jadi memang harus seperti itu bahasanya. Ya kita imani bahasanya harus seperti itu. Suatu saat, ini memang kita diajari waktu optimis kalau minta kepada Allah. Minta kepada Allah ya, itu harus optimis. Suatu saat, saya ditanya misalnya ya, ketika waktu itu mau putusan satu perkara besar lah di Indonesia gitu ya. Malamnya, kami ada 2 orang, satu aktivis LSM, satu lagi saya sebagai pengacara seorang terdakwa. Besok pagi akan putusan, malamnya kami diwawancara gitu. Orang ini sebelum wawancara, tanya dia saya, gimana mas kira-kira besok putusannya? Saya dengan mantap, insya Allah menang. Saya jawab begitu. Yakin mas? Yakin, menang. Saya jawab aja begitu. Ya kan itu tadi. Allah akan mengabulkan kalau kita percaya yakin yang mengabulkan. Pokoknya kita mau dikabulkan atau tidak dikabulkan. Allah memerintahkan pada saya untuk yakin tadi gitu. Apa sudah dapat bocoran mas? Enggak. Terus dia nanya lagi, penasaran betul LSM ini. Kalau kalah gimana mas? Dia banding. Dia terus mukanya cemberut gitu. Dikira saya sudah dapat bocoran. Alhamdulillah menang. Suatu saat misalnya waktu zamannya pemilu saya ke Jogja. Di Jogja ditanya, kira-kira dari 3 kontestan itu siapa pemenangnya? Anggap saya nyebutnya nomor 5 gitu ya kan. Nomor 5 saya bilang. Yakin. Kok bisa yakin, hitungannya gimana? Saya harus yakin. Usul fikihnya saya harus yakin, gitu aja. Perkara nanti kalah ya, itu urusan belakangan loh. Ngomong harus yakin kok. Oh, itu kan doa ya. Bagi saya mengatakan jawaban itu doa bagi saya. Walaupun kemudian ya kalah gitu loh. Berarti Anda tahu ya, ini bukan pilihan saya loh ya sekarang ini. Ya, walaupun kemudian kenyataannya kalah. Ya, tapi saya nggak menyesal. Oh, memang begitu itu loh perintah itu untuk berdoa dan percaya gitu loh. Sudah, pikirnya itu begitu tahunya. Nah, kemudian begini juga. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar, ma kana lahumul khiyarah. Subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun. Dan Tuhan itu menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilihnya. Sekali-sekali tidak ada pilihan bagi mereka untuk memilih apa yang sudah ditetapkannya. Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukannya. Kalau kita itu satu minta gitu kan. Kita anak kecil atau anak-anak kita gitu ya, minta pada orang tuanya pada kita. Apa semuanya dikabulkan? Misalnya minta nonton, entah nonton game, nonton apa lagu-lagu anak-anak gitu kan. Apa kan kita ada mengatakan nanti kalau udah gak gede anak ya. Kan gitu toh. Gak selalu kita kabulkan toh. Kita lebih tahu saatnya kapan toh. Kamu kan lagi pilek, mau minta es krim. Ya kalau lagi sakit pilek dikasih es krim, salah orang tuanya saja, ya mas. Ya kita lebih tahu gitu loh. Nah sekarang kita minta kepada Allah, Allah maha tahu gitu loh. Mana yang layak dikasih kepada kita dan mana yang tidak. Karena itulah dikatakan bahwa Allah itu yakhluqu ma yasha' wa yakhtar. Ya, Allah yang menentukan apa yang pantas untuk kita gitulah. Kita pokoknya minta, yakin perkara dikasihnya lain, ya sudah dia terbaik bagi kita. Begitu cara bermainnya itu dalam doa itu. Jadi jangan kayak anak kecil orang tua sambil tantrum gitu, guling-guling. Kita guling-guling di hadapan Allah gitu, supaya dikabulkan gitu. Hanya lucu aja ya. Gitu loh.
ya, itu seperti itu. Nah karena itulah bahasanya jadi begini, walau saufa yu'tika rabbuka fatardo. Ada kata saufa di situ, ya, kata saufa, dan sungguh Tuhan akan memberimu sehingga engkau akan ridho. Itu janjinya begitu itu. Jadi bukan walau saufa yu'ta, kan? Ya, di akhir dari surat Al itu walau saufa yardo gitu kan, bukan walau saufa yu'ta, dan pasti akan kami beri permintaannya gitu kan. Permintaan bukan begitu, pasti akan ridho, pasti akan diberi sesuatu. Walau saufa yu'tika, pasti pada saatnya, ya. Saufa dengan sa itu beda ya, sa itu nggak lama gitu ya, kalau saufa itu cukup lama tapi pasti, tergantung yang mengasih saja gitu. Nanti lah pasti tak kasih. Kadang-kadang ada manusia yang berani begitu juga gitu ya, padahal mestinya ya insya Allah gitu kan. Misalnya apa, sanuqri'uka fala tansa illa masya Allah, itu sa di situ, sanu gitu ya. Kalau ini saufa ada jedanya, ada waktunya, ada timingnya lah kira-kira gitu. Walau saufa yu'tika, kalau kamu percaya padaku, kira-kira gitu loh, akan ada saatnya yu'tika, aku akan beri kepadamu sehingga engkau itu akan ridho wa tardo. Walau saufa yardo di ayat akhir dari Al-Lail. Coba Anda perhatikan itu susunannya itu ya, habis surat Al-Lail kemudian ad-duha, wadduha walail. Kalau dalam awal surat ad-duha itu habis wadduha walail, padahal sebelumnya suratnya Al-Lail kemudian ad-duha gitu kan. Dirasa-rasakan lah, dirasa-rasakan, apa saja itu akan berlalu kok, sabar aja gitu. Kalau kita lagi menghadapi kok rasanya gelap hidup ini gitu ya kan, minta kok nggak dapat gitu ya, cari pelanggan kok nggak ada duit gitu ya, cari pelanggan kok nggak ada yang naik kendaraan kita, cari proyek kok nggak dapat, cari mengharap klien kok nggak dapat, ngarepin pasien nggak dapat, pokoknya apapun lah ya, hidup kok rasanya gelap aja, alay gitu ya. Kalau dulu kan tahu gelap gitu kan, ya ada kan yang seperti itu, tahu gelap gitu ya, artinya terasa nggak jelas saja. Kalau gelap itu kan kita nggak jelas saja gitu kan, ini juga begitu. Percayalah ketika kita dalam situasi hidup ini terasa gelap, akan tiba ad-duha gitulah. Ya waktu itu insya Allah itu kan ngingetin gitu, ada masanya. Kalau asbabun nuzul itu ad-duha itu kan ada masanya, Nabi itu kayak nelongso gitu ya, berhari-hari, nggak ada kejelasan berapa hari tepatnya, pokoknya berhari-hari itu wahyu nggak datang ya, sampai kemudian ada orang kafir Quraisy itu yang ngece gitu, kamu udah mulai ditinggalkan oleh setanmu, kurang ajar banget coba. Dia nggak mau percaya pada Tuhan ya, dia ngecenya ditinggalkan setanmu, kurang ajar banget, emang kurang ajar gitu. Terus dihibur. Tahu nggak nelongso itu artinya apa, Pak Der? Nelongso itu tahu nggak artinya nelongso? Nelongso itu panas mentari dirasa bersama, panasnya hati dirasa sendiri, kita begitu. Ngarep gitu, ngarep gitu, mana ya, sedih gitu. Terus dikasih buat duha gitu. Buat duha itu kalau dalam hadis itu saat ketika mulai panas yang agak terik sehingga unta-unta yang bagus-bagus itu mulai nyingkir cari tempat untuk berlindung di renggangan. Kira-kira gitu loh. Ya, saatnya mulai agak terik. Pasti akan saatnya kita terang benderang gitu loh. Optimis. Ya manggut-manggut ini Mas ini. Ya. Pasti akan tiba saatnya begitu loh. Dari malam yang gelap gulita akan tiba waktu Tuhan. Percaya saja. Yang Allah pasti yu'tika rabbuka fatardo. Diberi apa saja, nggak disebutkan yu'ti apa yang yu'tika, bukan yu'tika apa yang kau minta, tapi apapun yang akan diberikan pasti kau ridho, pasti kau puas. Itu seperti itu. Bahkan ya. Nih. Wa'adallahul mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa masakina thayyibatan fi jannati adn wa ridwanun minallahi akbar dzalika huwal fawzul 'adzim. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan akan mendapat surga yang mengalir baru sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya dan mendapat tempat-tempat yang indah di surga, dan keridhaan Allah adalah lebih besar. Asal kita tahu juga disebutkan dikasih surga yang untuk mukmin laki-laki dan mukmin wanita, terus diingetin mau kayak gitu pun ya yang lebih gede ada daripada surga, yaitu apa, ridho Allah itu akbar. Seperti halnya walazim inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkari wa baghi yaidukum la'allakum tadhakkarun. Walazikrullahi akbar. Ingat pada Allah itu jauh lebih besar. Karena kadang-kadang kita sholat itu ingatnya yang lain-lain gitu. Kita zikir aja, zikir bilisan gitu kan. Subhanallah, subhanallah sambil nonton TV gitu. Sambil ngelamun. Zikir itu zikir kepada Allah beneran, ingat tanpa lisan, tanpa perbuatan, tapi ingat kepada Allah pada detik itu sesuatu masa-masa hidup kita yang paling besar. Ya, makanya dikatakan di situ itu waridwanun minallahi akbar. Ridhonya Allah itu lebih besar, lebih hebat dari segala macam pahala yang kita akan peroleh di surga. Kalau bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.